Kemudian banyak dari kalian yang tanya, apakah di PT Rifan gak digaji gitu. Hai guys, balik lagi bareng aku. Kali ini aku bakalan sharing ke kalian tentang pengalaman aku kerja di PT Rifan Finansindo Berjangka. Tapi sebelumnya buat kalian yang baru mampir ke channel YouTube ini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol like-nya supaya aku lebih semangat bikin videonya, dan jangan lupa juga untuk aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian dapat pemberitahuan setiap pembaruan video-video aku di konten YouTube ini. Oke guys, langsung aja kita bahas ke intinya. Ini pengalaman kerjaku di PT Rifan ya guys. Jadi waktu itu awal bulan Juni 2020 aku mengikuti pendaftaran penerimaan karyawan baru di PT Rifan. Waktu itu ada 2 seleksinya. Tesnya itu ada 2, yaitu tes tertulis dan psikologis. Waktu itu aku lulus dan langsung kerja. Sebenarnya sempat ada trainingnya sih 2 minggu untuk pengenalan lingkungan perusahaan dan materi-materi job desk yang akan kita lakukan. Nah, untuk job desk-nya sendiri kita sebagai marketing. Waktu itu aku jadi marketing tuh belum tahu karena aku masih fresh graduate ya, lulusan baru banget, lulusan SMK, masih polos, masih nol banget pengetahuan apalagi tentang dunia trading. Nah, untuk kegiatan sehari-harinya ya di PT Rifan dimulai dari hari Senin sampai Jumat itu kita masuk jam 6 sampai jam 5 sore. Artinya 5 jam kerja ya. 5 jam kerja, 5 hari kerja itu worth it lah ya untuk kerja di Jogja. Jadi Sabtu Minggunya bisa libur. Mengapa demikian? Karena perusahaan ini bergerak di bidang investasi dan pasarnya sendiri itu tutup pada hari Sabtu dan Minggu. Jadi karyawannya juga ikut libur. Nah, awal kegiatannya itu briefing pagi dulu guys, terus lanjut doa. Biasanya sih doa lintas agama ya, semuanya toleransi. Terus yang paling wajib sih kalau pagi-pagi membaca Asmaul Husna. Kemudian habis doa bersama dilanjutkan pengarahan dari leader untuk kegiatan apa sih yang kita bakal lakuin hari ini gitu. Nah, habis itu dilanjut connecting, prospecting, cari nasabah. Kemudian udah sore sebelum pulang juga briefing lagi guys. Briefing sore, pengarahan, evaluasi untuk kegiatan hari ini dan untuk kegiatan hari esok gitu loh. Pokoknya menurut aku sih kegiatannya positif sih, terarah dan ya persis kantoran banget sih guys. Kemudian untuk jenjang karir di PT Rifan itu ada 8. Dimulai dari dimulai dari BC, SPC, BSM, SPM, IM, terus apalagi ya, VBM, terus kepala cabang. Itu semuanya job desk-nya sama sih guys, sebagai marketing, cuma tingkat-tingkatannya aja yang membedakan. Nah, waktu itu aku baru aja 2 jenjang karir yang aku alamin, yaitu menjadi seorang BC dan SPC. BC itu business consultant, SPC itu senior business consultant. Jadi aku jadi BC itu kira-kira selama 3 bulan ya guys, 1 kuartal. Kemudian naik jenjang karirnya jadi SPC atau senior business consultant. Itu selama 3 kuartal, artinya 9 bulanan lah ya guys. Kemudian prestasi yang pernah aku capai itu ada macam-macam sih guys. Yang jelas tentang uang ya, karena di sini bukan sekolah, di sini kerja. Nah, waktu itu aku udah dapetin closingan pas waktu BC. Aku dapat beberapa reward dari kepala divisi dan dari kepala cabang, berupa waktu itu apa ya aku lupa, intinya
reward lah, menyenangkan. Nah kemudian di SPC ini naik level itu aku closing kan, mendapatkan beberapa penghargaan juga sih dari senior aku. Dan aku sempat selama 3 kuartal itu sempat 2 kali berturut-turut tuh jadi the best top 10 komisian. Artinya 10 komisian terbaik satu perusahaan karyawan itu 2 kali berturut-turut lah guys. Jadi setiap bulan tuh Rifan ada tradisi kayak kan komisian semua nih jumlahnya, pokoknya yang 10 terbanyak satu perusahaan itu maju, dan aku maju 2 kali berturut-turut. Waktu itu bulan Juni dan Juli. Artinya setelah aku berusaha 3 kuartal kurang lebih, aku baru mendapatkan itu guys. Tapi sebelum-sebelumnya aku gajian sih, tapi biasa, nggak top 10 gitu. Dan mungkin dari beberapa kalian penasaran ya kenapa aku resign dari PT Rifan ya. Sebenarnya ini sih konspirasi banget ya. Di kehidupan nyata aku sebenarnya nggak ada masalah sama PT Rifan. Alasan aku resign itu aku kasih tahu di sini ya guys. Tapi jangan lupa di subscribe dulu dong. Masa aku udah ngomong panjang-panjang nggak kalian subscribe. Nah di PT Rifan memang menghasilkan banyak uang dan menciptakan banyak pengalaman pekerjaan. Kayak kita ketemu orang-orang hebat, para investor kan mestinya punya uang banyak dan pengalaman banyak. Selain dapat komisian, kita juga dapat ilmu dari beberapa orang sukses. Dan alasan saya resign itu sebenarnya bukan sepele juga sih, karena dari perusahaan tersebut itu memberikan beberapa pengalaman yang sangat berharga di hidup saya. Jadi saya nggak mau kayak gimana gitu. Nah ini saya berbagi, kok jadi saya ya jadi kaku gini ya. Aku aja ya, ini aku di sini cuma berbagi pengalaman aja sih. Pengalaman aku ini ya aku tulis karena aku lupa. Biasanya aku lupa, aku habis ngomong apa itu lupa. Ya itulah salah satunya alasan aku resign dari PT Rifan, karena aku udah mulai pelupa, ngatur manajemen. Dan alasan utama aku keluar sih karena waktu itu masih muda banget ya, masih umur 18 tahun, 17-18 tahun. Aku tuh pengen lebih bisa mengeksplor dunia luar gitu, bebas, tanpa dikekang siapapun, pihak manapun. Karena waktu aku kerja di PT Rifan tuh aku dituntut untuk harus selalu fit, badan, mental, fisiknya juga ya. Karena aku hampir 22 jam pantau market dari akunnya nasabah. Aku nggak boleh capek, nggak boleh sakit wajar ya, tapi kita usahakan jangan kita kegiatan capek gitu. Dan aku waktu itu tuh belum bisa menghilangkan itu guys. Jadi aku pengennya main, dan mainnya aku tuh bukan kayak ke tetangga, bukan gitu. Mainnya aku tuh luar kotaan, kayak ibaratnya staycation gitu loh guys. Dan waktu itu sama manajer aku disaranin jangan, tapi aku nggak mau, aku ngeyel, aku keluar gitu. Salah satunya itu juga. Dan ada beberapa pengalaman buruk, pengalaman gagal aku dalam menghandle nasabah juga jadi salah satu alasan aku resign sih. Waktu itu mental aku belum kuat dan knowledge aku juga belum mencukupi untuk mengolah pikiran-pikiran yang pokoknya waktu itu penuh banget pikiran aku guys. Aku nasabah gagal, target gak terpenuhi. Itu tuh salah satu alasan aku juga untuk resign dari PT Rifan. Dan aku pokoknya ingin bebas, suka aku ngapain kayak bukan urusan siapa-siapa gitu loh.
Kemudian banyak dari kalian yang tanya, apakah di PT Rifan gak digaji gitu. Sebenarnya gini, aku mau jelasin dulu ke kalian ya. Perusahaan ini kan menganut sistem no pay no customer, and this is a pialang company. Artinya setiap marketing wajib memiliki sedikitnya satu customer atau nasabah untuk kita bisa mendapatkan payment atau bayaran dari perusahaan. Mengapa demikian? Apakah perusahaan tidak memiliki hati nurani untuk pegawainya yang belum berhasil memiliki nasabah? Menurut kalian gimana guys kalau untuk pertanyaan seperti ini ya? Ini aku jelasin. Semua kembali lagi kepada diri kita sendiri. Mungkin untuk seorang fresh graduate, gelibet. Mungkin ya guys, untuk seorang fresh graduate mungkin gak ada masalah ya. Mereka bersedia memperjuangkan cita-citanya karena dia masih single. Mungkin juga orang tua masih ada. Tuh, intinya fresh graduate itu mungkin gak ada masalah lah untuk kerja di pialang. Tapi yang banyak masalah itu yang non fresh graduates, karena mereka banyak yang tidak single, mempunyai anak, atau bahkan udah mempunyai keluarga, jadi tulang punggung juga bisa, yang mengharuskan mereka memiliki pendapatan per bulan pasti gitu loh, untuk menyambung kehidupan mereka. Sedangkan kalau pialang company itu harus dapat nasabah dulu baru dapat payment gitu sih. Padahal sebenarnya kalau mereka mau lebih berusaha, mereka akan dapatkan beberapa kali lipat lah dari hasil mereka bekerja 1 tahun 2 tahun di pada angka pendapatan UMK atau UMR suatu daerah gitu sih. Tapi ya nggak mau maksain teori, nggak mau maksain kehendak orang lain sih, cuma ini kan sharing pengalamanku aja sih guys. Nah, banyak yang tanya berapa sih penghasilan dari PT Rifan sendiri. Penghasilannya itu gak cuma gaji ya, ada 4 sumber penghasilan dari PT Rifan, yaitu gaji pokok, komisi, terus kita juga dapat bounty itu bonus ya, dan reward dari hierarki. Nah, untuk penghasilan ini itu kita dapatkan dari setelah kita mendapatkan nasabah atau customer. Mari kita simulasikan pendapatan yang akan didapatkan ketika kita mendapatkan satu customer atau satu nasabah dengan minimal deposit dan minimal transaksi. Ini paling minim banget, paling irit banget, paling depositnya paling kecil dan transaksinya cuma 1 kali 1 hari. Nih, aku hitungin ya. Ilustrasinya, kita akan dapetin yang namanya gaji pokok. Gaji pokoknya itu 2 juta. Kalau untuk wilayah Jogja ya, aku nggak tahu kalau di luar Jogja itu gaji pokoknya berapa. Intinya di Jogja pengalaman aku dapat gaji pokok 2 juta. Kemudian komisi per lot. Lot itu kan satuan dalam istilah tadinya ya, bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesianya itu gram, jadi per gram. Karena perusahaan ini bergerak di bidang jasa komoditi kan. Di sini hitungannya gram. Nah, per lot itu kita dapat 150.000. Terus kita dapat bounty dari per nasabah itu 2 juta. Terus reward dari kacap minimal 1 juta. Biasanya kalau dari kacap itu nggak langsung gelundungan uang 1 juta sih guys. Kita biasanya diberikan voucher untuk belanja 1 juta. Orang-orang di Rifan biasanya disuruh untuk membeli kayak kebutuhan. Kalau cewek ya heels atau tas gitu untuk 1 juta. Merek yang paling worth it ya Pedro atau CK, itu udah keren banget guys. Nah,
untuk komisi per lotnya sendiri dihitung dari 5 hari kerja kan. Kalau dalam 1 bulan ada 20. Deposit minimal 200 juta. 200 juta kita bisa pakai 2 lot. 20 kali 2 lot itu ada 40. 40 lot dalam 1 bulan ini paling minimal banget, paling minimal. 40 lot kali 20 hari kerja. 40 lot kali 150.000. Berapa guys? Ada 6 juta kan? 6 juta. Jadi kita total ya. Seluruh penghasilan yang kita dapatkan dalam 1 bulan ketika kita memiliki nasabah satu dengan minimal 1 transaksi 1 hari dengan deposit minimal 200 juta paling minim, itu kita mendapatkan gaji pokok ditambah komisi tambah bondi tambah reward 2 juta tambah 6 juta tambah 2 juta tambah 1 juta, itu 11 juta penghasilan kita dalam 1 bulan. Itu berlaku kelipatan ya. Kalau nasabah itu bertransaksi lebih dari 1 kali, kayak misalnya 1 hari nasabah bisa menghasilkan 6 lot, yaitu penghasilan kita 1 hari 6 kali 150.000 gitu. Itu 1 hari, belum kita kalkulasikan dalam 1 bulan gitu loh. Nah, untuk 11 juta sendiri juga akan kita dapatkan di bulan depan lagi ketika nasabah itu masih aktif dalam bertransaksi gitu. Jadi kalian jangan khawatir lah, untuk penghasilan itu nggak closing 1 bulan 2 bulan itu bisa cover ketika kalian komisian 1 bulan. Bayangkan UMR Jogja itu cuma 2 juta loh, 2 juta. Kalau kita dapat 11 juta berarti butuh 6 bulan untuk bekerja. Itu kotor. Belum kita bayar kos, belum kita bayar makan, beli pulsa, bayar listrik, dan sebagainya. Itulah kira-kira gambarannya seperti itu guys. Fantastis bukan? Nah, kenapa aku keluar dengan meninggalkan gaji seperti itu? Kembali ke awal lagi, aku ingin bebas, freedom, dan menurut aku 1 tahun di Rifan itu udah cukup untuk ya cukup lah. Mungkin juga bukan rezeki aku di Rifan, jadi aku bisa keluar. Buat kalian yang nggak suka sama Rifan, mungkin ya udahlah, atau acuh aja, nggak usah terlalu ngurusin Rifan gimana-gimananya gitu. Nggak ada gaji nggak ada memang. Kalau nggak dapet nasabah di luar negeri pun, kalau perusahaan pialang gitu nggak bakal dapet ada gaji. Bedanya perusahaan pialang di luar negeri sama di dalam negeri kita ini, yang pertama pialang di negeri kita itu banyak disepelein, tapi kalau pialang di Amerika Serikat tuh buat masuk aja ya guys, tesnya itu sangat ketat. Ibaratnya kalau kita masuk ke batu bara gitu, itu sangat ketat dan sangat ribet. Nah di sini di dalam negeri masuknya mudah, syaratnya mudah, itu banyak disepelein. Banyak banget yang komentar aku ya, banyak yang negatif. Oke lah, semua orang bebas berpendapat karena negeri kita ini Republik Indonesia. Kita bisa mengutarakan kita bisa mengutarakan pendapat kita selagi itu tidak berunsur sara. Dan aku saranin buat kalian yang baru nonton konten ini, buat nonton konten-konten aku sebelumnya ya, biar kalian gak ketinggalan dan biar kalian juga kenal siapa aku. Nah, jangan lupa juga untuk follow IG aku Savana23_12. Kalau ada pertanyaan aku tampung di IG, kemudian nanti aku bales kalau aku slow ya. Oke, terima kasih buat apresiasi kalian udah nonton video aku dari awal sampai akhir, dan good luck.